faktor fundamental yang dilihat oleh investor. Kira-kira hal lain yang bisa diamati sehingga investor itu memang layak memilih itu saham? Oke, kalau menurut saya sih ya, faktor fundamental memang menjadi poin utama ya untuk menjadi pertimbangan investor untuk hold saham. Tapi sebenarnya faktor lainnya adalah ketika memang itu fundamental saat ini memang tidak istilahnya tidak memberikan kesan kinerja yang positif. Tapi ada beberapa hal mungkin yang bisa dipertimbangkan. Pertama, kita lihat dulu dari prospektus sektor industrinya tersebut ya. Kalau misalkan contoh, misalkan kalau di telekomunikasi nih, misalkan ada beberapa emiten dilihat investor ternyata tidak mencetak kinerja yang positif. Tapi kita lihat bahwa di sektor telekomunikasi ini ke depannya masih prospektif. Karena apa? Ada implementasi 5G misalkan contoh. Nah, itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Nah, contoh lainnya misalkan di sektor konstruksi ya. Kalau mungkin beli dan Mas Irfan mungkin udah up to date juga ya, bahwa sektor konstruksi ini kan kalau kita lihat memang ada beberapa emiten yang masih istilahnya dari laporan cash flow-nya negatif. Tapi sebenarnya kalau kita lihat jauh lebih ke depan, selain harga saham-saham di konstruksi sekarang menarik karena valuasinya udah murah banget, udah diskon banget, tapi kalau kita lihat lagi dari sisi eksternalnya, kita lihat lagi faktor istilahnya prospektus bisnisnya, itu konstruksi menurut saya masih menarik. Karena apa? Semenjak ada program Sovereign Wealth Fund yang SWF itu kan sebenarnya juga menguntungkan dari sisi sektor konstruksi. Karena apa? Program SWF ini kan juga fokusnya di pembangunan. Nah, pembangunan ini kan related sama konstruksi. Nah, itu salah satu contoh. Kita lihat fundamentalnya tidak bagus, tapi kita bicara prospektus bisnisnya masih menarik. Oke, kalau Mas Evan sendiri? Oke, sebetulnya kita tahu kan harga saham sebetulnya digerakkan salah satu faktor utamanya kan dari sisi fundamentalnya, ya. Jadi sudah disampaikan Mas Ridwan, fundamental di sini kita bukan hanya berbicara mengenai laporan keuangan ya, tapi kita berbicara juga mengenai potensi. Tadi Mas Ridwan sudah sampaikan mengenai potensi. Misalnya tadi sempat disampaikan Mas Ridwan bahwa sekarang lagi getol-getolnya ada 5G ya. Nanti kan investor berharapnya saham-saham yang bertindak sebagai providernya misalnya, provider 5G-nya ataupun mungkin penyedia infrastrukturnya ya, toweringnya ya, yang menyediakan tower berarti diuntungkan nih dari implementasi 5G ini. Tapi kan ini hanya potensi ya, jadi kita berbicara potensi sekarang, nanti pembuktiannya ketika laporan keuangannya muncul. Nah, di pasar modal karena kita berbicara potensi, kita berpikirnya ke depan, biasanya harganya cenderung naik duluan tuh beli ya. Makanya salah satu indikator ekonomi kita kan kita mengambilnya pasar modal nih karena dianggapnya sebagai leading indikator. Jadi dia biasanya maju duluan dibandingkan realnya di lapangan. Jadi cenderung naik duluan. Ketika harga laporan keuangannya sudah muncul, barulah investor mungkin sudah tahu nih yang mana yang betul-betul diuntungkan, yang mana yang tidak. Makanya biasanya ada koreksi buat emiten-emiten yang dianggap ternyata potensinya tidak sebesar yang dibicarakan orang ya di awal. Tapi ada juga emiten yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang dianalisa oleh orang yang secara potensi menarik, harganya bisa semakin naik lagi. Jadi berbicara pasar bukan berbicara hanya sekarang, tapi juga berbicara mengenai masa depan. Oke, mungkin karena ada berbagai macam faktor, berbagai macam indikator yang menentukan di saham-saham ini, otomatis memang ini yang menjadi menarik bagi investor ya, bagaimana menganalisa, bagaimana strategi untuk mengatur itu. Nah, intinya sebetulnya buat sahabat bisnis yang ingin berinvestasi di pasar modal, baik itu sebagai investor maupun sebagai trader, intinya ketika ingin membeli sebuah saham harus diawali dengan analisa yang baik ya. Analisa yang baik seperti apa? Yang sesuai dengan kita pelajari sebetulnya ada fundamental, ada teknikal ya. Kita membeli bisnis yang mana yang menarik, yang mana yang tidak. Harus berdasarkan dari planning, harus berdasarkan dari analisa, bukan hanya ikut-ikutan dari orang lagi beli saham digital nih misalnya ya, terus ikut-ikutan beli. Harusnya kita tahu kenapa orang beli saham digital, terus dari saham-saham yang bank digital ini yang mana yang menarik, itu yang harus menjadi patokan seorang investor buat membeli. Jadi harus ada alasan di belakangnya, bukan hanya ikut-ikutan. Seperti itu, Bli.